Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di 599 FM. Bersama gue Irfan Kurniawan. Bersama gua Bung Oji yang akan menemani Nah, pas SD. Lanjut, jadi kita tuh satu sekolahan guys, dulu SD-nya sama. SD. Nah, Ipan teh Oji pas SD teh boga cerita serem. Me asup ka tema. Masuk. Nah, mulai masuk. Masuk. Serem. Ipan heula nya. Ya. Nah, Ipan pas sebenarnya lagi-lagi pas kecil, kenapa pas gua kecil tuh sering banget ketemu yang begituan anjir. Jadi ceritanya teh gini. Dulu kan pas sekelas tuh anak laki-laki kan suka main bola. Ya. Bola plastik kan. Nah. Tapi kan namanya anak-anak zaman dulu bola plastik udah pasti udunan lah. Gak kebeli kalau pertama kalau perorangan gitu ya. Gitu. Kita ini mah ya guys ya, yang nggak tahu ya. Zaman kita. Bukan maksudnya zaman kita. untuk kelasan kita ya. Oh, untuk kelasan kita juga. Bal plastik aja udunan. Lanjut. Udunan. Terus tiap harinya tuh gantian lah tugas yang membawa bal plastik itu ke rumah. Oh ya. Dan biasanya gantian ya. Gantian. Nah, waktu itu gua tuh kan lagi sekolah gua tuh ada yang jam pagi sama jam siang, lagi-lagi ini cuman kelas kita kali ya. Sip-sipan. Sip-sipan. Misalnya kelas kita pagi nih, siangnya pulang, nah nanti siangnya itu dipakai sama kelas lain. Gitu, karena sekolah kita kan dulu Pak Baki ada 10 SD cuy. Asli, 10 jadi SD kesebut nih namanya. Jadi 10 SD kumaha sih? Maksudnya 10 SD itu guys. Jadi satu SD itu ada 6 kelas 1 sampai kelas 6. Nah, ini ada 10 SD. Jadi satu sekolahan ada 10 SD, istilahnya mah 10 sekolah dijadiin satu sekolah. Nah, itu guys. Sekarang mah kan si Pak Baki cuma satu kan? Iyalah. Dulu teh sempet ngerucut ke 5, sekarang cuma satu, udah aneh atuh satu sekolah tapi 10 SD tuh gimana? Jadi sip-sipan nanya. Lanjut. Balik dehnya. Nah, pas gua pulang sore-sore, gua lupa nggak bawa si bolanya, soalnya itu giliran gua. Lupa nggak bawa bolanya. Ngeh itu apa sih ngeh teh nyadar tuh ya, pas pulang ngaji. Pulang ngaji. Berarti udah di rumah. Udah di rumah. Pulang ngaji jam berapa nya waktu itu? Jam 8 lah. Oh, malam. Malam dong. Ngaji malam. Enggak, ada yang sore juga. Iya, tapi kan Ipa mah sekolahnya kan sip siang. Jadi waktu itu udah di Istiqomah mah malam. Habis maghrib. Habis maghrib jadi pulang jam 8 waktu itu teh. Nyadar nih. Sebenarnya pas bukan pulang banget ngajinya, pas mau pulang ngaji keinget lah. Nah, Ipan teh ini minta tolong ke teman-teman, ke si Cacat. Oh iya. Ke si Ijal. Minta tolong apa? Buat nemenin ngambil bola di sekolah di Pak Baki. Biar jadi bareng-bareng gak sendiri banget. Takut cuy. Waktu kecil udah tahu takut. Nah, terus ngabring lah ke sana sekitar 3 orang lah. Jadi gua sama 2 temen gua, 3 orang ke sana. Sebutlah si Cacat. Pak Baki, si Cacat dan si Ijal. Si Cacat dan si Ijal. Ke sana tapi 2 orang itu cuman nganterin sampai gerbang. Pada takut. Gak tahu apalah, lupa. Teman macam apa itu? Takut temannya nanti tuh siun. Pokoknya waktu itu mereka berdua cuma Ijal Cacat. Teman macam apa kalian? Cuman sampai gerbang. Jadi gua tuh sendiri masuk ke kelas. Masuk, tau lah Pak Baki lumayan gede lah ya. Lumayan gede lah itu. Masuk ke kelas. Itu bener-bener jam segitu nggak tahu kenapa nggak ada si penjaga sekolahnya, nggak ada tuh. Nggak tahu kenapa. Sama si gerbang sekolahnya juga waktu itu kebetulan nggak dikunci. Udah kayaknya mah ada kali. Soalnya kalau nggak salah penjaga sekolahnya teh emang tinggalnya di situ. Iya, tinggalnya di situ. Cuman kayaknya dia lagi di rumahnya. Kan rumahnya di dalam sekolah juga. Jadi mungkin bisa jadi lagi di rumahnya, bisa jadi lagi jajan kali apa keluar gitu ya. Pokoknya lagi keluar, cuman emang waktu itu gerbangnya nggak dikunci. Masuklah ke kelas, gelap banget cuy. Gelap banget itu kelas. Ya, gimana ya, maksudnya sekolah gede, lapang gede kan, kalau misalkan gak ada lampu udah pasti gelap. Terus kan kelas-kelas, lampu kelas udah pasti dimatiin dong. Buat penghematan listrik, nggak mungkin dinyalain kalau nggak ada kegiatan belajar mengajar.
paling dinyalain malah lampu-lampu yang itulah. Enggak, ini Nggak mah ada gitu? bener-bener gelap. Enggak Biasanya tahu kenapa waktu lampu itu. lapang, kalau enggak nyari rumah. Iya, lampu lapang iya. Heeh, Lampu lapang iya, lampu lapang iya. Ya kelas mah pasti mati ya. Kelas semuanya. mati. Gelap banget. Masuklah, set. Kan si bolanya itu disimpan di bawah meja. Di bawah meja Ipan karena waktu itu kan giliran Ipan kan. Di bawah meja gua. Terus gua ambil lah dengan gelap-gelapan. Tapi di situ, cuy, gua kayak ngeliat di sudut kelas itu ada kuntilanak. Bener. Ngapain? Lagi diam. Nanti kumaha kuntilanak. Lagi diem aja. Lagi diem tapi kayak jelas banget itu anjir. Kuntilanaknya tuh kayak ya standar kuntilanak lah ya, pakai daster. Ya baju putih. Terus pakai rambutnya panjang, tapi waktu itu emang nggak kelihatan sih ininya mah, si mukanya mah ketutupan rambut. Nah di situ tuh gua udah takut kan, udah sadar, nggak kayak di episode pertama kan, udah tahu takut, udah sadar, ambil bola langsung lari aja. Asli itu anjir serem banget cuy, lari langsung ke temen gua, langsung ngajak pulang langsung, tapi si bola berhasil. Itu vibe Pak Baki zaman 2000 berapa ya, pas zaman itu 2004, 2005, 2006 lah, 2005, 2006 lah. Itu mencekam banget, jadi si kuntilanak Ipan ngambil bola terus lihat kan. Namanya anak kecil kan kalau dalam keadaan takut malah makin penasaran kan, jadi pengen luak lieu. Ada di sudut kiri. Jadi besoknya tuh ada temen gua yang duduk paling belakang di sudut kiri kelas, namanya si Windy, cewek. Jadi pas gua lihat ke situ tuh jadi kebayang hal yang kemarin, kebayang kuntilanak yang kemarin. Oh. Jadi selama seminggu teh gua ngelihat ke pojok kelas itu tuh, teh. ke pojok itu teh kayak yang beda, pokoknya mah kebayang si hantu itu selama seminggu. Iyalah, makanya apalagi masih kecil ya, pasti memorinya kan lebih kuat ya. Lagi kecil mah bukan lebih kuat apa? Lebih gampang nempel kalau ada yang gitu-gitu teh. Ya biasa pasti kalau hal-hal yang luar biasa pasti masuk core memori. Ya tapi diem doang sih sebenarnya mah. Diem doang gini tapi jelas banget anjir. Jelas banget gini. Dan besoknya tuh langsung trauma lihat kayak, tapi gua nggak cerita ke teman-teman sekelas ya. Kenapa tuh? Itu nggak tahu tuh. Mungkin pertama takut mereka malah nggak percaya. Kedua malah takutnya ada apa sama si Windy, jadi takut ke situ, jadi masalah lagi kan. Ribet jadinya takut si Windy gara-gara diceritain jadi takut duduk di situ. Kita duduk kemana lagi, ribet lah pokoknya mah. Nah itu takut banget, tapi bola berhasil diamankan. Itu bisa patut diapresiasi, tapi cacat tadi jam. Karena brengsek banget temannya. Anjir, padahal baturan ya ke kelasnya. Pugu-pugu tiluan. Kan ini orang ini tuh minta temenin kalian tuh guys buat ngambil bola sampai B. Kalau sampai gerbang mah ngapain? Sorangan aja. Oke. Temen Oji mah pas SD waktu itu mah nggak ada. Sama ya di Pak Baki, cuma beda tahun. Beda tahun. Beda 6 tahun kan kita. Malah kayak nggak ada masalah mistis gitu, cuy. Paling kayak gosip-gosip Urban Legend. Oh iya. Dulu mah Urban Legend. Kayaknya ini mah ini ya, kalau Urban Legend ini mah umum universal semua sekolah tuh pasti apa tuh? Nih, pasti tahu dah guys, kalian juga kayaknya tahu tuh. Mister Gepeng. Mister Gepeng banget. Tapi umum oge Mister Gepeng tuh kayak gimana nya, kayak Urban Legend tuh kayak ini dulu di sekolah tuh bekas kuburan. Nah itu. Dan juga gitu. Tapi si historina beda-beda. Jadi Oji mau nyarita Mister Gepeng teh, lamun versi yang di sekolah saya, mah hantunya teh yang gedenya rada konyolnya, tapi dah SD-nya kayak meninggal di toilet. Tapi kenapa jadi Gepeng? Kenapa Gepeng? Gitu. Tapi nah historinya gitu, tapi ada lagi katanya yang kegencet pintu lift. Gitu. Mister Gepeng tuh karena mungkin zaman dulu liftnya nggak ada sensor, nggak kayak zaman sekarang. Kalau lagi ketutup terus ada tangan atau ada badan tubuh manusia kan langsung otomatis kebuka lagi. Iya gitu. Dan di lift juga sebenarnya cara gepengnya gimana?
Nggak tahu dah. Soalnya kan kalau misalkan kejepit pintu lift mah kan yang paling mungkin kebelah dua, nggak gepeng. Kalau gepeng kan maksudnya terhimpit sama hal-hal atau tembok yang besar kan. Kalau pintu lift kan segini, paling kepotong bukan gepeng. Itu juga aneh sih sebenarnya itu. Apalagi kan biasa nama lamun jika di film-film atau di footage anu bener ya, yang ke jepit pintu liftnya kan ada video juga gini. Jadi kan keangkat kan liftnya kalau nggak naik turun tuh, jadi begitu nutupnya kan si sensornya tuh jadi nyangkanya udah ketutup aja. Jadi si liftnya gerak, kalau nggak ke bawah ke atas kan, bisa ke bawah dan potong biasa nama bukan jadi nggak jadi gepeng kayak gini. Gepeng aneh. Apa ini teh ceritanya? Nggak ada, maksudnya tapi kalau di sekolah mah nggak ada. Cuman pada masa itu teh karena yang lebih heboh tuh 3 mitos-mitos ikan pari. Oh iya, itu mah yang ada di DVD. Tapi itu saya bangga karena awal kemunculan video-video itu teh si anak durhaka teh guys, zaman gua. Karena waktu itu tuh jangankan DVD, waktu itu VCD Pak. Masih VCD. Iya, VCD ya. VCD itu belum umum guys, belum semua punya. Mahal dulu. Dan bahkan kasetnya pun mahal kan, bukan kasetnya, CD. Kalau kaset tuh yang kita CD-nya tuh mahal. Soalnya kan dulu kita kalau mau lihat film di CD kan CD-nya nyewa bukan beli. Oh iya, ada penyewaan CD. Nah dulu tuh ada CD kompilasi Anak Durhaka. Anak Durhaka tuh namanya? Iya, yang pari itu Anak Durhaka dikutuk. Terus ada juga yang kayak tikus. Yang dulu ada tikus dikutuk. Terus apa lagi nya? Ular berkepala manusia itu dulu ada. Padahal kalau pas lihat sekarang kelihatan banget fake banget. Tapi dulu mah guys kita nyangka itu teh beneran. Sumpah sekira itu bener enggak. Waktu itu mah kita nggak tahu ada apa, maksudnya nggak umum lah, kayak ilmu ngedit video gitu tuh nggak umum. Masih kecil juga. Jadi enggak percaya aja. Enggak, maksudnya orang tua juga banyak kan percaya. Percaya ya karena nggak umum lah, ada video diedit itu teh nggak umum karena kita hiburan video itu ya kalau nggak di bioskop di TV gitu. Jadi kita nggak tahu kalau ada footage juga itu mah. Tidak terlalu pintar ya karena sebenarnya pari emang kayak gitu bentuknya. Terus ada ikan apa tulisan 8 apa gitu. Bayi ada tulisan 8 Arab. Gitu. Terus dulu tuh zaman-zaman mun Ipan mah SMP-nya kan. Nah, kan pas zaman Ipan SMP teh pas zaman HP Symbian gitunya udah bisa ngeplay media gitunya. Baheula kan HP Ipan sempet Nokia 6600 anu kandang virusnya terkenalna. Terus pernah pakai Nokia X203 gitu. X202 lah anu QWERTY gitu sama emang Java tapi udah bisa nyetel video lahnya kan, audio zaman baheula gitu. Kan zaman dulu mah orang kaya hungkul kan. Zaman pas Ipan SMP mah geus lumrah lah, geus mulai lumrah. Kan zaman SMP mah eta tah loba pisan video jam scare. SMP Ipan. Pas Ipan SMP ya kan berarti beda genep tahun geus keluar banget. Ingat tuh baheula ya video bangku goyang. Ya, tiba-tiba tahu nu awewe-nya. Nu awewe dinu film ieu Exorcist. Anjir baheula mah jam scare pisan anjir, kaget anjir zaman dulu mah, apalagi kan zaman dulu mah kita belum terlalu mengenal ieu teh jam scare. Jadi benar-benar kaget. Terus anu kamera ngaetakeun jalan kolak-kelok geuning. Ingat tuh? Ya eta ge sarua jam scare. Nah, jadi kita orang kan enggak expect-nya dulu mah nya, enggak expect bakal lamun Oji mah game dulu mah. Game ayahnya? Game apa game apa video orang lagi ngegame ya. Pokoknya mah kayak game yang itu geuning tiga labirin. Bukileutik pas kita lagi fokus banget. Iya, luar jam scare eta scary eta. Ngomong-ngomong gamenya, baheula teh aya pas Ipan make HP Nokia 6600 nya. Aya game ngaranna teh Ghost Hunter atau naon gitu. Carita nama jadi si game nate baheula game nate jadi terhubung ke kamera HP-na. Jadi game nate langsung kayak buka kamera gini. Ya. Real gitu. Ya. Terus ada animasi radar. Cerita nanti kalau radar terus ada bintik-bintik itu hantu. Orbs. Terus itu wah, ada hantu di situ. Anjir baheula mah rame jeung percaya di baheula mah. 6600 ya? Nokia Symbian baheula aya eta game. Oh, gimana ingetna virus.
Kan emang tete gudang virus. Gudang Ya virus. eta ieu nya naon sekarang ironi di atas ironi. Eta. Itu HP gudang virus, tapi ada game virus kayak ada game mencari virus kayak gitu. Jadi open kamera, buka kamera. Terus anu dicucuin. Ya, tembak lah. ya. Ipannya Si virus teh nya bentuk tiga bentuk DNA lah sebenarnya si virus teh. Cerita nama anjir katro pisan. Ironi di atas ironi Tapi padahal dulu HP teh gudang virus. Terus dulu teh anjir canggih banget itu teh. Ya asli. Dulu teh. Dulu kita amazed banget sama game kayak gitu. Dulu teh radar tit dulu rame nyari pada mah pas disamperin nih sih kan ada bintik-bintik itu. Itu kan ceritanya mah ada hantu tuh di situ. Pas disamperin mah hilang lagi si bintik-bintik, pindah lagi kemana jadi ngelawan capek we bolak-balik. Ya, tapi itu sebenarnya game-game zaman sekarang ge mungkin ya ide awalnya juga gitu kayak Pokemon Go kan gitu. Pokemon Go betul, gitu. betul. Cuman emang Pokemon Go jangkauannya sangat luas Terus karena kan saya GPS. Pokemon Go mah emang real pakai GPS. Ya. Ini mah kan gitu si itu nanya nyimpen titik di layar mana we Nah, yang penting mah yang kita ala-ala GPS padahal mah baik kita nge-shoot kemana, nge-shoot kamera kemana itu ada bintik-bintik itulah. Itu zaman-zaman tahun sabaraha etanya? Bari kan SMP tah Di lah. pan SMP-nya. Kan SMP awal eta. Tapi sangat-sangat mes eta. Karena genep ratus mah dulu teh bener-bener kalau punya itu teh di kelas teh diriung guys. Komo si Canggih. Mete ting Nokia naon si kamera nate bisa di eta. Oh yang bisa kayak jadi jika handycam. Bola si iya. Mete ayeuna ripuh namanya teh. Balik lagi ya ke horor padahal Aoji can nyari tahu horor aja. Itu tadi. Ya. Enggak sih kan. Aya, tapi horor wae langsung gitu. Kan Ipan enggeus bieu. Oh, itu kan konten horor. Kan Ipan enggeus bieu pas cerita SD Aoji Ya kan? wacan. Itu kan SMP. Nah, SD. Itu untuk waka maksudnya teh waktu OJ SMA heula nya Ya bebas Aoji mah kan tadi mah Ipan ceritana pas Ipan SD. pas SD ada Ipan ngambil bola, terus kemudian ada urban legend, video-video serem, padahal hoax ya. Ada hoax terbesar. Ini mah senasional pasti tahu lah nya dan kena tipu semua. Lagu Gaby. Lagu Gaby. Pengalaman itu. Ya. Pernah ada. Guys, itu guys. Gaby bala lagu ternyata nyiptain buat pacarnya bunuh diri kan. Iya, karena jadi pacarnya tuh ini mah versi yang versi OG-nya, versi OG. Karena emang karena hoax jadi versi tiap orang teh banyak versi gitu. Nah, versi OG mah karena jadi si Gaby itu punya cowok. Nah, cowoknya itu pada saat mau UN, cowoknya tuh mau ngejemput si Gaby itu tapi di jalan pakai motor di jalan kecelakaan. Nah si Gaby-nya itu gak nerima kematian pacarnya, jadi mau bunuh diri. Mau bunuh diri. Sebelum bunuh diri nyiptakeun lagu heula. Sempet aja si Gaby nyiptakeun lagu heula. Jadi ya setelah nyiptain lagu itu baru dah dia teh bunuh diri. Tapi nggak nyiptain doang ya, dia juga gegembrengan. Gegembrengan kan ada nyanyi. Audionya kan? Ada audionya dulu. Ada MP3-nya itu. Ada lagunya dan itu teh guys pada zaman kita kita pada zaman Oji mah, zaman saya mah itu teh percaya. Padahal mah band kan itu teh. Iya, setelah booming kan. Yang Ipan tahu mah setelah booming teh jadi banyak yang ngeklaim itu teh. Dan jadi pipa saya. Jadi pipa saya. Nah, terus dulu ada mah, satu band yang udah ada video klipnya tapi ya beda sama si lagu awal GB itu mah kan nggak ada video klipnya. Ada, itu mah cuma lagu doang. Tapi dulu tuh jadi kalau lagi nongkrong nyanyiin lagu itu tuh memang rada spooky guys, rada serem. Apalagi kalau misalkan gitaran sendiri di kamar tiba-tiba pengen gitar-gitaran lagu itu tuh ada serem-seremnya dulu. Padahal itu tapi pas Ipan geus apal eta hoax yang dewasa eta hoax soalnya ya. Itu versi awal yang audio itu paling enak dibanding versi-versi yang lain. Ya. Soalnya banyak banget versinya cuy. Soalnya sekarang kalian searching di YouTube banyak gitu. Karena versi awal mah mungkin raw-nya paling raw itu. Emang enak sih suaranya. Dan beda bukan ada yang versi official maksudnya teh setelah itu booming
yang seperti yang tadi diceritain kan, jadi banyak band yang berebut lagu itu tuh. Katanya kata band ini itu lagu saya, band ini lagu saya, klaim, saling ngeklaim lah. Tapi semua yang klaim itu lagunya nggak ada yang enak sih. Versi itu versinya kalau zaman itunya kayak versi modernnya lah ya. Padahal kalau dari sisi audio mah paling clean itu. Udah modern. Cuman justru versi yang awal itu yang nggak tahu ya, mungkin kalian bisa cari itu sebenarnya siapa yang nyanyi. Cuman kita mah sampai sekarang belum sempat nyari itu sebenarnya siapa yang nyanyi kan. Karena jadi nggak tahu itu siapa yang nyanyi. Kelupaan juga sih ya, nyari juga. Karena tapi waktu itu emang nggak tahu itu. Nggak ada informasi. Oh yang nyanyi itu. Pokoknya mah Gaby we. Ya karena pada saat itu teh internet kan belum lumrah internetnya, jadi kita juga nggak ada kepikiran inisiatif mau nyari di mana maksudnya teh. Mau nyari juga gimana? Zaman dulu ya. Jadi gitu. Dan nggak kepikiran itu. Ngomong-ngomong soal hoax tadinya. Bahagia ya hoax. SMS ini. Orang apa? Nu Ipan benangnya baheula. Saya ada di pojokan kamar kamu. Ya. Saya sedang kedinginan, ketakutan. Terus ujung-ujungnya teh, jangan SMS ini jangan berhenti di kamu. Sebarkan minimal di 20 teman kamu supaya saya tidak menghampiri malam ini. Anjir eta hoax. Tapi baheula Ipan percaya baheulanya. Ya. Tapi karena miskin jadi rek meuli pulsa buat SMS itu lebih sayang. Udahlah, pasrah we. Tahun juringna berarti pocong. Ipan mah arwah penasaran. Arwah wanita gitulah. Arwah wanita. Kita lebih takut kehilangan pulsa aja daripada kamu datangin kita. Datangin aja. Tapi dulu percaya aja sieun Ipan sesempet teu bisa sare. Asli anjir. Jadi khawatir gitu. Anjir sieun datang. Tapi rek meuli pulsa teh boga duit cuy. Karena ya FPI guys dulu mah mahal ya. Pulsa tuh mahal guys. SMS awal-awalnya. Dulu teh yang inisiasi murah tuh Asia. Rp1 per karakter. Makanya itu tuh awal-awal kenapa kita chat sekarang kadang disingkat-singkat. Dulu mah tujuannya bukan emang sengaja disingkat-singkat. Emang biar murah kan. Rp1 per karakter. Jadi disekat-sekat sekarang jadi SKRG. Ya jadi Y doang. Ya jadi Y doang. Enggak jadi G doang. Dulu mah Y sama GT enggak terkesan judes dulu mah. Emang karena pakai Asia biar murah. Nah dulu mah SMS kan kalau Asia mah Asia kan CDMA itu juga Rp1 per karakter juga sesama Asia kan. Oh iya gitu. Kalau nggak salah mah sesama Asia. Pokoknya mah dulu CDMA tuh didominasi sama Asia sama Smartfren ya. Ya sama Smartfren. Tapi Asia paling gong. Paling gong dulu keluarkan HP-nya Asia Hidayah. Itulah Auji kumaha eta balik deui ya. Itu tuh. Kayak Auji kayak sebenarnya SMS eta. Oh, bener. Ya, Auji kumaha eta. Sama sih, kayak arwah penasaran kalau enggak pocong. Pokoknya intinya kalau ini berhenti di kamu, aku akan mendatangi kamu. Ipan mah curiga eta teh sumber nate di opera. Kan mah jadi loba SMS asumsi liar. Asumsi liar dan Ipan. Teori konspirasi Ipan eta sumber karena masyarakat Indonesia tuh bukan masyarakat Indonesia teh. Ya. Masyarakat kebanyakan itu bakal nurut kalau ditakut-takutin. Oh iya. Terkesan bakal lebih nurut kalau mistis. Takut-takutin pakai mistis. Oh ya. Maksudnya teh tapi lamun asumsi Oji mah ya sebenarnya karena mungkin ya kita dulu mah hiburannya masih terbatas kali. Ya jadi orang bisa. Jadinya biar rame karena meskipun nggak ada SMS teror gitunya. Dulu teh memang sangat-sangat hal yang biasanya lamun tiba-tiba malam-malam kita teh dapat SMS gak jelas dari teman gini. SMS-nya jadi karakter-karakter dibentuk gambar apa gini dulu. Ya kan? SMS jadi tanda-tanda baca tapi bisa jadi gambar. Nah, gitu. Tulisannya dapetnya send all. Nah, itu teh biasa nama. Gini guys, dulu mah ada SMS memang mahalnya. Tapi biasanya misalkan kita 10 kali SMS dapat bonus berapa SMS. Terus ada paket. Dari paket mah sebelum musim sih. Nah, tapi si bonus itu teh daripada nggak habis, nggak dipakai, biasanya gitu kirim SMS gitu. Apa set all gitu ke semua kontak, tampring. Tapi dulu mah asik. Apalagi kalau misalkan gambarnya teh halus gitu. Kan bisa gitu di-save kan jadi draft. Ya, bisa di-save. Draft dulu, SMS itu ada draft dulu, ada khusus menu draft.
Karena dulu mah coba karakter terbatas ya. Kalau SMS-nya karakter nah itu terbatas. salah satu ciri spek, istilah nama spek kentang atau spek HP tinggi itu salah satunya dari menampung karakter SMS ya. Namun HP murah pisan mah biasanya kan 150 karakter gitu. Kalau HP udah agak-agak mahal tuh udah 250. Oh nya 250 karakter. Dan BT-nya lagi nya kalau misalkan HP mahal ngirim SMS tuh kan banyak karakternya. Ngirim SMS ke HP murah itu gak akan kebaca semuanya guys. Asli di HP murah teh keterimanya teh apa? Bukan baca selengkapnya ya, pokoknya SMS-nya kepotong aja gitu. Potong lah pokoknya mah anjir. Itu ripuh lah gitu zaman dulu. Ya, tapi bener. Kita dulu tuh nggak ngerasa ripuhnya, biasa-biasa aja sih dulu. Maksudnya terlewat aja sih. Ya mungkin karena diinget lagi jadi kayak yang ripuh. Dulu mah kayak biasa aja ya. Mungkin aja kan zaman sekarang kita biasa dari masa depan mah ngelihat zaman sekarang ripuh menurutnya. Ya, emang kita biasa. Itulah namanya teknologi mah berkembang. Itulah masuk ke era internet. Era internet, era warnet. Jadi dulu tuh internet kan nggak ada di handphone mungkin ya, sebagian di handphone mahal, tapi nggak umum lah. Dan umum. Masih GPRS, Edge lah dulu. Edge IPAN SMA, Edge, 2G. Ya, nah, dulu tuh kalau mau browsing atau internetan lebih luas, lebih enak tuh ke warnet pakai PC yang paling cepet. Mungkin semua orang punya PC tapi nggak semua orang punya koneksi internet dulu teh. Jadi ke warnet bisa nggak ngertinya. Karena bahkan pas IPAN SD kan dulu mah kan kalau sekarang kan nggak ada rental komputer doang. Dulu mah kan IPAN ada rental komputer, maksudnya rental komputer tanpa internet dulu di Manca. Ada. Dulu mah saking internet tuh masih mahal. Biasanya ngehiji. Mahal, biasanya kan? Rental komputer tuh nyatu sama rental komik deh dulu. Di Manca gitu. Jadi rental wah kan pasti orang-orang zaman sekarang mah, anak-anak zaman sekarang mah jujur tanpa internet terus ngapain komputer gitu. Ya dulu mah main purba. Game dulu mah main game offline dulu. IPAN di Manca tuh namatkeun Insani Aquarium. Ya yang sekarang udah ada di HP Android itu. Ngapain anjir? Nya masih kecil, terus dulu kan murah banget di Manca. Tapi mending lah komputer. Ya namanya juga IPAN kan teboga komputer atuh. Pasti seneng lah main komputer. Gak main soliter? Gak ngerti dulu. Karena kita bukan PNS. Nah, ini apa? Masuk era internet, menjamurlah warnet dulu. Situs apa yang pertama kamu akses di internet? Yang ingat lah. Hah? Facebook. Oh, Ipan udah Facebooknya. Udah Facebook kan. Oh, naon? Friendster. Zaman dulu Friendster, MIRC. Tapi itu mau kelas sosmednya. Tapi untuk situs yang bukan sosmed mah yang Oji inget aja. Naon? Tadi teh. Kado dieu mah judulna ieu podcast horor atau podcast nostalgia aja. Hororna saeutik. Nah, baiklah. Eta situs Primbon tuh waktu itu kita waktu pertama masuk Primbon tuh buka situs Primbon tuh deg-degan. Karena kayaknya sih 90% kan di situ ada foto. Video mah belum ada lah, nggak lumrah dulu mah guys. Ada video cuman kan internetnya tuh. Oh iya, internetnya lembat. Masih lambat, jadi males. Jadi kebanyakan kalau nggak baca cerita, lihat gambar penampakan. Dulu deg-degan banget. Padahal saya yakin kalau sekarang 90% itu hoax deh. Dan dulu kan Ipan ngabelaan 17 Agustus teh kan pasti dulu mah di Destiknya ada upacara kemerdekaan. Jadi siswa-siswa teh sebenarnya diwajibkan untuk datang ke sekolah buat upacara 17 Agustus. Mabal kan akhirnya ke warnet di alun-alun. Ngapain? 3 orang Ipan, Doyo, BS 3 orang. 1 bilik 3 orang. Cuman buat buka Primbon. Tapi radio pasti kunti karena kan ada listnya tuh pocong kunti, kalau nggak list daerahnya ya. Kalau nggak random bisa all. Nah gitulah. Tapi kebanyakan foto nama foto old way. Kebanyakan yang putih. Dulu mah iya itu seru anjir. Aduh, di Primbon malah makanya saya sekarang percaya. Tapi guys, website Primbon masih ada sekarang, ya kan? Masih ada. Tapi mungkin ada yang percaya ya. Terus juga guys, ya. Ada masih ada. Enggak, Hanasnya namanya. Hanasnya namanya bahasa Indonesia nih. Yang kan sedang sekagok lah. Maksudnya sekagok pakai bahasa Sunda. Oji bilang hoax,
kirain tuh udah nggak ada situsnya. Nggak hoax, lihat aja guys, lihat aja. Takut aja sih. Itu mah percaya nggak percaya aja. Enggak, soalnya dulu teh ada penampakan apanya belalang besar gitu apa? Belalang monster gitu. Taunya mah itu mah cuman miniatur. Lagian dindingnya ke dinding TK deh. Dulu mah percayanya itu belalang tapi monster. Dulunya Ipan gitu GPS seru cuman ngeliatin doang, ngeliatin foto doang. Ngeliatin foto doang, ngeklik foto terus ada cerita seremnya. Ya, cerita serem. Selain cerita aduh. Ada cerita serem juga. Ya, itu cerita yang serem banget. Nah, itu. Serem bangetnya kalau ketahuan. Ya, tapi dulu guys, Oji mah ngalaman Pak cerita serem hantu itu tehnya dulu saking kan kita ke warnet tuh bayar per jam. Dan kita tuh uangnya nggak unlimited ya guys ya. Dulu tuh saking nggak mau, maksudnya lagi asik baca, waktunya udahan gitu, di print. Jadi ngumpulin uang nih ke warnet, si cerita-cerita itu kita kan sebutnya filing itu namanya, pokoknya di save lah. Save, kita print, baca di rumah. Seru ya, biar biar waktu bacanya sama. Dan saking miskin ya, karena miskin sih sebenarnya. Iya, karena nggak mampu bayar billing sampai berjam-jam. Terus kemudian karena saking miskinnya ngeprint juga kudunan patungan guys. Jadi nanti kita bacanya gantian. Kalau nggak gantian di fotokopi. Nah itu kalau nggak gantian di fotokopi. Sedih sekali guys ya. Tapi kan untuk biaya billing jeung biaya ngeprint pertamana kudunan langsung fotokopi. Aduh seru. Nah gitu. Ngomong-ngomong primbon kan horor. Begitu ada. Sebenarnya itu tema horor gitu. Kudunan. Tapi sebenarnya tema horor ya, tapi nyobalah ceritain ya guys ya. Ini mah horor ada. Kita mah karena ini mah horornya realnya, jadi nggak bisa tahu ya, nggak hebohnya. Ya mudah-mudahan nggak ngalamin yang heboh sih. Tapi ini mah pas Oji zaman kerja. Di kerjanya tuh nggak akan disebutin nama ininya karena gedenya, perusahaan gede dan sekarang juga masih ada. Sebutinlah di Jalan Trunojoyo. Oji kerja di sana 3 tahunan lebih lah. Untuk Oji pribadi sebenarnya kalau Oji yang ngalamin sendiri belum pernah. Cuman teman banyak nih. Yang pertamanya yang kecil-kecil dulu lah. Yang pertama ada namanya teman kerja. Karena Om Bayu disebutnya Bayu. Terus ada supervisor suka dipanggil Om. Nah, si Bayu tuh dulu lagi beres-beres di gudang. Ada 2 lantai. Ada 2 lantai. Untuk gudangnya 3 lantai. Kenapa bisa gitu? Karena untuk yang di lantai 1 itu, jadi si gudangnya dibikin 2 lantai gini. Nah, di lantai 2-nya lagi beres-beres. Emang itu terkenalnya, lain terkenalnya karena emang hawana teh lamun di gudang lantai 2 eta teh Pak. Sumpek gitu. Aing sumpek hening bisa. Asli, heningna teh heningna beda gitu. Hening. Nah, emang rada ada kehidupan gitu. Emang rada suwe, rada sial yang kebagian megang barang yang disimpan di gudang lantai 2 itu teh rada sial. Karena beberesnya rada itulah keeng ya. Nah, lagi beberes ya Om Bayu. Tapi posisinya malam atau itu mah dah siang malam sama aja sih. Kalau di gudang mah enggak tutup banget ya. Tutup ya. Nah, enggak tahu lah siang apa malam. Pokoknya lagi beres-beres aja, beres gitu. Lagi beres-beres gitu kan. Ini teh rak, ini barang. Ini di atasnya rak lagi. Kan ada sela-sela. Di antara barang sama rak atasnya teh ada sela-sela gitu. Kelihatan lah orang lagi lewat. Kelihatan dari rambutnya. Kelihatan tuh jadi nggak kelihatan semua, kelihatan setengah muka gitulah. Dan itu tuh rambutnya udah, namanya kita ke atas sana pasti tahu banget lah bentuk mukanya kayak gimana ketemu tiap harinya. Dipanggil lah. Ya karena si Bayu ini teh ngelihat yang lewat itu teh si supervisor, si Om itu. Om mereka mana Om? Nggak jawab. Yalah dia nggak jawab. Dah dan namanya ke atasan nggak mungkin. Siapa ditanya teh nggak mungkin kayak gitu ya. Ditanya kagak jawab lu. Blok nggak mungkin kayak gitu kan. Ya udahlah. Balik lagi. Om, jangan naon, Om nyari apa? Gitu. Gak dijawab lagi. Sekali deui Pak, lewat. Bung nanya deunya bisi sameureun keur. Nyari hati. Nyari sakit hati atau mungkin takut mood atasannya lagi enggak baik, lagi jelek. Udah enggak. Tapi pas udah beres-beres keluar. Supervisornya ada di bagian kasir teh kan. Dia lagi ngurus komputer itulah. Ditanya sama si Bayu teh. Om
nyari apaan tadi di gudang lantai 2. Sama Bayu ditanya nggak ngejawab. Si Omnya jawab kieu. Iraha orang ka gudang cenah. Asli Om, tong heureuy lah cenah. Karena kan dia tugasnya di situ tiap hari. Maksudnya beresin kerja situ, jangan bercanda kayak gitulah, jangan bercanda serem-serem gitu. Asli. Emang enggak lumrah juga guys, ngapain supervisor masuk ke gudang tuh. Maksudnya bukannya enggak pernah bukan ya. Tugas dia lah. Bukan tupoksinya aja. Bukan tupoksinya supervisor, palingnya cuma ngecek-ngecek lihat doang, tapi jarang banget. Nah, makanya ya ngapain orang ke gudang jam sekian orang tersibuk di dia gitu. Di situ sih Om, ya Om, iya mah beneran Om cenah. Asli ya mah asli tong heureuy cenah. Teureus sumpah si Om teh. Dan ternyata memang dicek CCTV teh enggak ada. Karena di CCTV itu ada CCTV-nya sebenarnya. Karena makin penasaran karena si Bayunya juga mau ngeyakinin dirinya gitu. Karena nggak mau kerja sambil serem-sereman lah. Jadi Bayu teh kekeh itu mah si Om lah orang yakin. Jadi CCTV memang anjir. Eta teh ngaranna naonnya? Yang menyerupai teh namanya apanya cuy? Namanya double ganger. Tapi double ganger. Double ganger mah kan mirip pisan. Tapi double ganger mah kan biasanya orang beneran lah. Orang beneran gue mah berarti lain juri atau orang beneran. Iya, double ganger memang lain juri kan. Double ganger tuh hantu yang menyerupai. Double ganger tuh. Kirain teh memang misalkan kita di sini nih, entah di bagian dunia mana dan mirip gitu. Bukan double ganger itu mah. Double ganger tuh hantu kalau enggak. Hantu yang menyerupai. Itu ya double ganger. Serem. Sieun pisanna sampai jadi baturan AOJ kan yakin. Emang si Om heureuy lah. Buktikeun ku CCTV. Terus nu leuwih plot twist-nan deui naon cik baturan AOJ ge aing terus hasil itu bisa nyampe libur. Jadi jurik nu gawena aja. Oh iya, jadi plot twist jurik nu menguntungkan. Plot twist teh abis ngobrol gitu si Bayunya pergi, si Omnya karek inget si Bayu mah kan libur. Anjing. Tapi nama orang kan yang si Oji. Tapi itu gitu. Nah, itu kejadian pertamanya. Pas Oji datang, karena kan orang nu libur si Bayu nu asup. Anjir, pusingnya tahu anjir. Plot twist di atas plot twist. Oh, anjir atuh. Nah, cerita kedua. Oh, masih ada. Ya, masih ada. Cerita kedua. Ini mau Oji pengalaman, cuman Oji ada di situ. Oji. Jadi kan ada 2 lantai. Nu bieu ge Oji pengalaman. Enggak. Tadi pengalaman ada Oji entah terlibur apa eta poho lah. Tapi nu ieu aja aya. Kan ada 2 lantai aja ngomongkeun bieu nya. Jadi lantai jualan aya 2 lantai, gudangna 3 lantai. Ya. Jadi ke di lantai hiji. Peting-peting ya mah peting-peting. Lantai itu berarti kan rada anyep-anyep gitulah. Keur ngahuleung coba suara duduk di luhur teh. Duduk ramai weh. Suara lompat lah itu mah yakin lompat. Duduk betul Oji lompat. Duduk ke hadap. Pucat bias pisan ieu garing bias. Mana biasa parah aja. Terus kunaon maneh kata. Nih urang rewas nya. Oji rewas lah. Anya Oji sampeurkeun. Jadi kan Oji mah keur ngahulang deket gerbang, itu turun. Ningali, ini bias gitu. Sampeurkeun Oji teh. Masih kena kieu sama teh. Gitu weh. Bias bari hewan. Kunaon maneh? Syok. Kelah cenah. Bener. Telah nyaritakeun kan. Kelah, tapi manehna teh kaluhur deui padahal tugas manehna di luhur sip-sipan di lantai 2. Terus kumaha eta? Oji nu kaluhur. Entah manehna naon bet mung kaluhur kan nama itu kaluhur, kumaneh weji. Kumaneh weji kunaon? Geus lah kumaneh lah tapi dari maksudnya kuduna lamun geus masuk dunia kerja mah lah profesional. Geus aya dewasana jadi ngarti ya baturan geus embung di luhur gitu nya ngarti lah. Pasti sesuatu meskipun bukan angker apa naon ge geus lah oke lah nah. So jadi di luhur. Ya di luhur mah kadang di luhur mah lebih sepi pan daripada di lantai bawah. Di luhur mah karena ya barangnya lebih segmented jadi ada sepi. Jadi jarang ya nu kaluhur teh. Emang sepi tapi alhamdulillah Oji mah teu ngalaman naon. Nah, pas pulang tanya deui dong nya bari ngarokok. Cas. Di kumaha di gudang. Sama kejadiannya di gudang lantai. Di gudang yang ada di lantai 2. Kita nyebutnya gudang C eta teh. Emang didinya lebih ke eundeui dari gudang B. Gudang B kan tadi Oji sunyi bisa di gudang C lebih karena kita kan di lantai 2 lebih tinggi deui. Oke. Kebagiannya top hiji barang. Oji sebutkeun lah, mun disebutkeun kayak kapang ge.
pokoknya kebagian juga nyetok barang yang ada di gudang lantai 2. Nyetok asik-asik. Tiba-tiba di ujung atau sebutnya namanya di ujung gang kan gudang teh rak di ujung lorong di gudang itu teh tiba-tiba dia apa ceritanya? Nah, dia mah lagi gini, lagi nyetok lagi beresin ya cewek. Waduh. Ya gitulah tipikal cewek biasa lah. Indo biasa maksudnya ya miskal lah cega namanya. Kunti ya rambut panjang. Standar kunti lah. Itu mah emang menurut penuturan dia mah nggak jalan. Jadi ngambang Jangan situnya dia tuh nyari tanah tuh orang mesti mikir naon. Orang lompat pokoknya lompat oke ka mana mundur gak bisa tembok. Kan di ujung gang teh di ujung jalan buat menuju ke area jualan teh di depannya dia. Kalau di tembok. Jadi dia naik nembus heula eta. Penuturan dia mah. Area jurik eta Daek tembus naik lompat teh. Bet anjir koe teh kutip bari peureum urang ting nubruk ting naon pokona mah lompat bari peureum ces tembus eta langsung hadap aing teh wani ka luhur deui. Eta aja asli eta mah. Manehna setelah beberapa waktu tapi itu bisa lama-lama ting lah ya. Beberapa hari manehna sama sekali meskipun lagi jadwal dia jaga di lantai 2 embung minta tuker. Cuman gak bisa lama-lama lah namanya dunia kerjanya daeknya. Nah, cuman alhamdulillah si supervisorna ngerti. Jadi sabar poe dibere heusok di handap heula. Biar tenang. Cuman pas SD saminggu aja. Eta ujinya ningali si eta pucat mukanya deh bang. Lamun sieun ngadi-ngadi rek naon gitu. Ngadi-ngadi rek naon dah. Tidak ada alasan, untungnya. Enggak ada untungnya, malah lamun Oji sebagai karyawan enak di luhur sepi lah. Di luhur mah gitu. Ya gitu itu cerita nu kadua. Lamun katilu mah sebenarnya kesurupan doang. Langsung we ayeuna. Geus sajam jigana ya. Langsung we atau rek disimpen, rek langsung. Kesurupan jika nama kesurupan mah ceritakeun lah da enggak. Ya udahlah. Pendek kali ya. Pendek. Gimana banyak gini kan anjir. Iya ya kan. Atuh maksudna teh kan ya pasti durasi sajam leuwih pan yakin ya. Teulah jeung nama. Jadi maksudna teh kan ieu Oji ke weddingnya 3 tahun aya kejadian 3 eta kan. Nah, maksudna anu ini mah kesurupan. Terakhir mah kesurupan, guys. Tapi lumayan scary ya kesurupan nantinya. Karena anu bieu mah kan penampakan mah maksudna teh tidak ganggu kanu fisik atau naon ya. Ieu mah kan aya kesurupan mah ngaganggu. Nah, sebutlah ngaranna si satunya awewe ngaran samaran Dewi. Nah, sama lagi jaga di atas si Dewi. Si Dewi aja sebutlah si Tio ya. Si Dewi sama si Tio teh giliran jaga di atas. Nah, dari si Dewi teh memang orangnya teh bukan orang anu asbun atau nyablak teh, tapi bukan pendiam juga, ngobrol biasa lah kayak NPC lah biasa. Jadi tidak menonjol, cuman nggak pendiam juga. Tapi hari itu mah dia teh ada cicingeun, rada pendiam. Ditanya sama bestinya yang satu sip juga tapi beda lantai. Ada bestinya cewek ditanya kenapa? Lagi mens. Tuh. Lagi dapet. Oh ya udahlah, memang kan dapat mas nyari apa mood ganggu gitu lah ya. Habis atas diem, tapi diem nanti terlalu diem. sampai aneh gitu diem nantinya? Enggak, sampai customer komplain. Komplain ke si Tio, nanyain produknya, "Mas, ini mau yang ini tapi varian yang ini ada enggak?" Gitu. Soalnya saya nanya si Mbak yang itu dia mulu. Gitu. Oh iya, nggak salah gitulah, nggak banyak diperpanjang. Layanan. Makin malam, pas jam istirahat juga nggak mau keluar, diem di area bawah, tapi di office diem di bawah. Emang boleh sih makan bekal gitu, cuman biasanya kalau yang bekal juga habis makan mah keluar ngangin. Apa kalau yang cowok, kalau yang ngerokok gitu. Gimana tuh pan? Cingwe di gudang. Di area, di gudang, lain di gudang maksudnya teh. Di area office lah, area karyawan lah, bukan di area jualan gitu. Bukan di area jualan. Pas istirahatnya dia mah udah. Istirahat keluar deui. Makin malam apa sih diem nanti nepi ka diuk. Asalna nangtung dia mah diuk. Dalila diuk. Cing Ciramba ya tinggalikeun ku si Tio teh. Si Tio kan enggak berani nanya nya, da bisi memang namanya lagi dapat mah mood bisi lagi moodnya lagi rusak gitunya. Tapi lihat dia nangis mah nanya lah, naon sana Dewi naon ada pulang we atuh yuk sana. Tapi teu di waro kering ya pulang we lah yuk.
orang minta izin tengah jawab gitu we ceurik bertungkul gitu gitu aja penting oh lama-lama pingsan si Tio udah diamanin, maksudnya diamanin teh posisinya ditidurin biar enak gitu ya ditidurin biar enak kemana ditidurin biar enak maksudnya cari posisi biar dia nyaman lah, yang pingsan yang kepalanya diamanin segala macam. Langsung lari ke bawah minta tolong lah, sampai yang si bawah yang cowok-cowok minta tolong lah ke atas buat gotong bawa ke bawah. Nah bawa ke bawah di bawah pas begitu ditaro nggak lama sadar. Nah udah sadarnya tapi kan nggak langsung disuruh kerja ya, duduk dulu ya jika libur ya masalahnya deh tete bener baik untung cek menurut kesaksian teh untuk yang lagi jaga di bawah kan ngambil varian yang diminta customer teh ke gudang tuh ngelewatin area office itu ngelewatin si Dewi yang lagi duduk itu kan. Pertama biasa tungkul lu ngalamun diem itu juga hiji waktu pas ngelewat lagi gini anjing si Dewinya nyakar tembok guys jakar tembok kirain teh anjir eta langsung nyerita ke supervisor. Nah emang tadinya teh apa ngundang ustad apa gitu tapi kan dianya udah sadar tadinya, tapi pas gitu lagi nyakar tembok jadi belum sadar sebenarnya itu belum tak untung teh si Bestina teh wani si Bestinya teh iya kan aku Dewi gitu lama-lama diusapan gitu diem tapi diem bukan berarti sadar guys. Nah udahlah waktunya pulang biasa tapi emang diem nah pas di pos kan ada pos security jadi kadang yang cowok-cowok pulang kerja tuh nongkrong dulu di situ ngopi kah main kartu kah gitu, yang cewek-cewek nunggu jemputan kah apa gitu di situ. Malah si Dewi juga diem. Ini malamnya sip, ini kan sip siang jadi pulangnya malam ya. Nah, ya, diem tuh lila kiki. Nyakar diri sendiri. Bukan nyakar, benerin lampu. Tapi kan entah memang waktu itu jadi sugestinya karena dia habis kesurupan sugestinya kita mistis terus ya. Entah memang bener. Tapi aneh sih. Tapi memang entah memang masih nempel nggak tahu. Pokoknya gini. Scary ya. Tapi ditanya itu bisa. Dewi itu bisa. Iya benar. Eta mah asli udah langsung kan security mah ya security yang gerak itu mah langsung nyari orang yang bisa masalah gitu-gitulah. Nah, nyari orang-orang yang bisa ngobatin. Alhamdulillahnya teh ada yang bisa ngobatin. Pertama memang kerasukan lah intinya begitu. Ya alhamdulillah. Jadi nelpon kakaknya suruh jemput. Karena kan tadinya tapi pas nelpon kakaknya berarti posisinya masih kesurupan. Iya, jadi berarti diantep we tanya si Dewi anjir. Henteu si Dewina lain diantep pas Dewi kaciri kikituan, mau balik ya mah orang minta jemputnya ka sahana gitu. Cuman kan tak hafal nomor tas si Bestina. Si Bestina nemenin. Boga nomor lagi. Jadi sambil nunggu jemputan sambil cari yang bisa ngobatin gitu.